Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, belajar bersama guru kreatif, belajar seputar pembahasan materi-materi dan soal-soal biologi. Sebelum kita mulai pembahasan materi dan soal-soal biologi kali ini, silakan teman-teman bisa berkunjung ke channel YouTube kami, yaitu Subagja Agustinus, untuk mempelajari materi dan soal-soal yang telah kami buat dan telah kami bahas. Dipersilahkan untuk berkunjung ke channel YouTube kami ya. Baik teman-teman, kita akan mulai di video kali ini. Kita akan membincangkan sebuah soal UTBK terbaru. Oke ya, nah, seperti apa soal UTBK ini? Kita akan lihat. Baik, di soal pertama, teman-teman, untuk pembahasan soal dan UTBK dan ujian mandiri ini, saya sudah menyediakan ada sekitar 5 jenis soal terbaru buat teman-teman untuk bisa dipelajari. Baik, kita masuk ke soal yang pertama. Nah, di soal yang pertama, teman-teman, kita akan lihat di sini soalnya katanya struktur pada sel tumbuhan yang diduga merupakan endosimbiosis. Oke, cyanobacteria pada tumbuhan adalah diminta sel tumbuhan yang diduga merupakan endosimbiosis. Jadi ada organel yang diduga endosimbiosis cyanobacteria, gitu ya. Tapi ingat di sini dikasih tanda, ini kata kuncinya, dia katanya di sel tumbuhan. Baik, gitu ya. Nah, berbicaranya endosimbiosis, teman-teman, bahwa endosimbiosis itu dia merupakan teori yang menjelaskan bahwa organel eukariot, teman-teman, gitu ya, berasal dari simbiosis itu antara organisme yang bersel tunggal. Jadi organel-organel yang ada pada eukariot gitu ya yang sudah benar-benar komplit itu merupakan awalnya itu simbion dari organisme bersel tunggal gitu ya. Itu sebuah teori yang muncul. Nah, konsep yang kedua bahwa teori endosimbiosis ini teman-teman dia menjelaskan asal-usul organel gitu ya. Organel apa yang berkaitan dengan endosimbiosis ini? Yaitu yang pertama berkenaan dengan mitokondria dan yang kedua berkenaan dengan kloroplas gitu ya. Nah, dua organel inilah yang sering dibicarakan ketika kita berbicaranya endosimbiosis. Oke, nah konsep yang ketiga yang mesti teman-teman tahu bahwa teori endosimbiosis ini teman-teman mengusulkan bahwa baik kloroplas ataupun mitokondria dia berevolusi dari jenis bakteri gitu ya. Nah, yang sel eukariotik ditelan. Jadi si jenis dari bakteri ini di mana si bakteri ini dia ditelan gitu ya oleh sel eukariot gitu melalui apa? Melalui proses yang disebut sebagai endofagositosis. Artinya ada jenis bakteri yang dia memiliki kloroplas atau salah satunya dia memiliki mitokondria, lalu dia melakukan sel eukariot ini dia melakukan proses endofagositosis di mana mereka ditelan dimasukkan ke dalam selnya. Nah, sehingga apa? Sehingga mereka menjadi bersatu gitu ya, bersamaan hidup. Jadi di situ ada simbiosis. Nah, ini teori yang muncul gitu ya. Nah, yang terakhir teman-teman, ada beberapa contoh bukti yang mendukung teori endosimbiosis. Jadi ditemukan teori ini muncul dan diperkuat dengan bukti-bukti yang ada. Yang pertama, mitokondria dan kloroplas, teman-teman, dia mengandung pasokan kecil mereka sendiri. Salah satunya dia memiliki DNA. Artinya, mereka berspekulasi bahwa mitokondria ataupun kloroplas ketika dia memiliki DNA dalam dirinya, itu berarti berawal dari organisme hidup. Jadi dia itu sel awalnya gitu ya, sel primitif sebab dia memiliki DNA. Ah, seperti itu gitu ya. Nah, yang mungkin sisa-sisa genom bakteri itu di apa namanya diperkuat lagi mungkin itu bakteri gitu ya. Yang saat ini kita sebut mitokondria dan kloroplas itu organel. Jadi dulu itu orang berteori bahwa mitokondria dan kloroplas itu di dalamnya ada DNA dikarenakan ada DNA mereka berteori bahwa awalnya mungkin mereka adalah sebuah organisme hidup yaitu bakteri.
gitu ya. Nah, satu bukti yang paling meyakinkan gitu dari turunan organel dari bakteri, contohnya misalkan posisi urutan DNA di mitokondria dan di plastid, berarti kita berbicara kloroplas, teman-teman gitu ya. Pada pohon filogenetika bakteri. Nah, sehingga muncul hipotesis di situ gitu ya. Apa? Bahwa ada simbiosis yaitu endosimbion dalam organisme eukariotik gitu ya dengan organisme sel tunggal. Nah, ini dia yang berhipotesis bahwa mitokondria dan kloroplas dikarenakan dia punya DNA bisa jadi dulunya itu dia merupakan organisme hidup gitu ya yang kita sebut sebagai bakteri yang melakukan simbiosis dengan organisme sel eukariot yang akhirnya jadilah organisme komplit saat ini gitu ya. Nah, seperti itu. Itu dia teori-teori mengenai endosimbion atau endosimbiosis gitu ya. Jadi, pada soal ini dia menyatakan bahwa struktur pada sel tumbuhan yang diduga merupakan endosimbiosis cyanobacteria. Berarti kan kalau berbicara cyanobacteria saat ini dia kan bakteri yang mampu berfotosintesis teman-teman gitu ya yang hidupnya dia autotrof gitu ya. Nah, sekarang berbicara lagi tumbuhan di soal ditanyakan. Maka yang sedang dibicarakan dari kedua organel ini, mitokondria atau kloroplas, yang lebih memungkinkan berarti teman-teman jawabnya adalah kloroplas. Sebab dia berbicaranya cyanobacteria gitu ya organisme dia mampu melakukan pembuatan makanan sendiri juga dikuatkan dengan pertanyaan di sini ada kata konsep tumbuhan gitu ya. Nah, hanya tumbuhan yang memiliki kloroplas. Jadi sel hewan tidak memilikinya ya. Oke, seperti itu. Ini berbicara mitokondria, nanti berbicaranya tentang pembentukan energi atau respirasi seluler. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke, ini soal yang pertama. Baik. Untuk soal yang kedua, teman-teman, pada pembahasan soal UTBK ini kita akan lihat, oke, di soal nomor 2 dinyatakan manakah pernyataan berikut yang sesuai. Oke, diminta yang sesuai ya. Dengan nitrifikasi. Berarti diminta ini dia nitrifikasi. Oke, pada siklus biogeokimia nitrogen. Oke, kita akan cari konsep berarti tentang daur nitrogen ini ya. Baik, konsep yang pertama teman-teman berbicaranya daur nitrogen. Daur nitrogen ini teman-teman dia merupakan pergerakan gitu ya. Pergerakan nitrogen dari atmosfer menuju bumi tentunya gitu ya. Dan terjadi secara terus-menerus gitu. Nah, daur nitrogen ini teman-teman nanti melibatkan proses-proses penting. Jadi melibatkan nitrogennya gitu di dalamnya. Nah, daur apa saja? Nanti di dalam daur nitrogen itu ada proses apa saja yang dilibatkan? Yang pertama, nanti ada proses yang disebut sebagai fiksasi. Makanya sering dikenal sebagai fiksasi nitrogen. Gitu ya. Nah, berbicara fiksasi ini, teman-teman, maka proses fiksasi adalah proses pertama biasanya ketika berbicaranya daur nitrogen. Dia fiksasi namanya juga gitu ya, pengikatan. Jadi pengikatan nitrogen secara langsung dari udara bebas. Nah, diikat gitu ya, yang ada di udara bebas itu oleh siapa pengikatnya? Biasanya oleh suatu mikroorganisme. Siapa? Nanti ada rhizobium, ada azotobakter gitu ya, ada Clostridium pasterianum gitu ya. Nah, bakteri-bakteri inilah yang berperan mampu mengikat secara langsung nitrogen yang ada di udara. Jadi di udara bebas diikat, diubah jadi apa? Nantinya dia mampu diubah untuk menjadi amonia. Itu yang pertama, gitu ya. Kalau berbicaranya fiksasi. Yang kedua, ada konsep juga berbicara nitrifikasi. Ini soal membicarakan tentang nitrifikasi, kan ya? Oke. Nah, berbicaranya nitrifikasi, nanti nitrifikasi itu dia punya dua proses. Satu, nitritasi, gitu ya. Dua, nitratasi. Oke, nah jadi kalau berbicaranya konsep lengkap, nitrifikasi itu yaitu pengubahan amonia sampai menjadi nitrat. Ini adalah konsep lengkap, gitu ya. Nitrifikasi itu pengubahan amonia menjadi nitrat. Nah, nanti di dalam prosesnya tentu dibantu oleh mikroorganisme. Nah, proses pertama teman-teman, amonia gitu ya, amonium dia akan dirubah terlebih dahulu, nanti dia akan dioksidasi terlebih dahulu gitu ya. Nanti akan menjadi amonia
yang nantinya amonia tersebut dia akan dirubah menjadi nitrit. Ini proses pertama. Bakterinya adalah Nitrosomonas. Nama reaksinya nitritasi. Proses pengubahan amonia menjadi nitrit oleh bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus, gitu ya, kalau mau ditambahkan. Nah, proses kedua, setelah nitrit terbentuk, maka ada bakteri lanjutan yang akan mengubahnya, yaitu nitrobakter. Nah, nitrobakter ini dia melakukan proses nitratasi. Apa? Pengubahan nitrit menjadi nitrat. Nah, ini kalau sudah jadi nitrat, sudah beres proses lengkapnya yang kita sebut sebagai nitrifikasi. Gitu ya. Oke, nah konsep yang ketiga ada yang disebut sebagai asimilasi. Berkenaan dengan konsep nitrogen. Nah, kalau berbicaranya asimilasi, teman-teman, maka asimilasi nitrogen itu dia pembentukan senyawa nitrogen, gitu ya. Nah, nitrogen apa? Nitrogen organik, gitu ya. Nah, contoh misalkan asam amino dari senyawa nitrogen ini, gitu ya, dari senyawa nitrogen anorganik gitu yang ada di lingkungan. Artinya asam amino yang akan nanti membentuk protein itu di dalamnya ada senyawa nitrogen, gitu ya. Nah, dia dibentuk senyawa nitrogen ini diasimilasi sampai terbentuknya sebuah monomer, yaitu namanya asam amino. Gitu ya, itu namanya asimilasi. Gitu ya. Oke, nah tumbuhan yang bersimbiosis contohnya misalkan dengan rhizobia gitu ya, rhizobium. Nah, nanti nitrogen tersebut dia apa namanya diasimilasi secara langsung kalau yang itu mah menjadi ion amonium, gitu ya. Nah, ion amonium ini dari nitrogen tentunya. Nah, di mana? Nah, rhizobium itu dia bersimbiosis dengan tumbuhan di akar. Biasanya akarnya itu berbentuk bintil. Jadi di dalam akar ada buletan-buletan itu kelihatan gitu ya. Jadi kayak kutil, makanya disebut sebagai bintil akar atau nodul, gitu ya. Nah, disitulah bakteri rhizobium dia bersimbiosis dengan tanaman polong-polongan, kacang-kacangan, dia mampu mengasimilasi nitrogen yang nantinya dirubah menjadi amonium. Gitu ya. Nah, konsep selanjutnya ada proses yang dilibatkan pada daur nitrogen juga berbicaranya amonifikasi. Gitu ya. Nah, kalau berbicaranya amonifikasi, teman-teman, ini dia tahapan di mana sisa-sisa tanaman, gitu ya, baik tanaman bisa sebetulnya mah, ataupun bangkai juga bisa, gitu ya, atau limbah-limbah yang terurai misalkan oleh organisme, baik bakteri ataupun jamur, gitu ya, yang nantinya hasil dari penguraiannya itu dia dihasilkan amonia. Jadi proses pembentukan amonia dari sisa-sisa tanaman, dari limbah, ataupun dari bangkai gitu ya, membentuk amonia, yaitu namanya amonifikasi. Gitu ya. Oke, seperti itu. Dan yang terakhir ada yang disebut sebagai denitrifikasi, gitu ya. Nah, kalau denitrifikasi dia merupakan sebuah proses reduksi. Siapa yang direduksi? Yaitu nitrat, gitu ya. Jadi nitrat pada proses nitrifikasi dia pun bisa denitrifikasi, diapakan? Nah, dikurangi gitu ya, reduksi. Nah, nitrat ini nanti akan dirubah kembali menjadi gas nitrogen ya, gas nitrogen inert tentunya yang berukuran kecil yang nantinya dilepaskan kembali ke lingkungan gitu ya. Nah, bakteri yang berperannya biasanya dia ada yang disebut sebagai Clostridium pseudomonas gitu ya. Nah, mengolah nitrogen apa namanya nitrat menjadi gas nitrogen itu dia dalam kondisi anaerobik kalau berbicaranya denitrifikasi. Tapi kalau berbicaranya nitrifikasi, dia aerob gitu ya. Jadi aerob. Kalau yang denitrifikasi dia anaerobik gitu ya. Itu bedanya. Baik, nah manakah berikut yang sesuai dengan proses nitrifikasi yang saya jelaskan? Berarti yang ini ya, konsep yang di sini, maaf, konsep yang kedua di sini, ketiga berarti ya. Nah, ini berarti jawabannya kalau kita lihat konsep yang sudah dijelaskan, maka yang betul itu adalah yang sesuai itu adalah bakteri nitrifikasi dia mampu menyusun senyawa nitrat. Betul, gitu ya. Dari apa? Dari amonia, gitu ya, dalam kondisi aerob. Seperti itu ya, ini yang lebih tepat jawabannya. Oke, baik, ini soal yang nomor 2. Oke, kita akan masuk ke soal nomor 3. Nah, ini dia teman-teman, soal nomor 3.
Oke, pada tahun 1917 katanya domba Dolly berhasil di cloning. Oke, konsep cloning nih, gitu ya. Untuk pertama kalinya katanya. Manakah dari proses berikut yang digunakan? Oke, baik kita akan cari, kita gali materi mengenai cloningnya terlebih dahulu. Baik, konsep yang pertama yang teman-teman mesti kuasai adalah bahwa cloning itu dia merupakan sebuah metode, gitu ya. Metode untuk apa? Untuk menghasilkan keturunan, gitu ya, atau individu yang keturunan yang dihasilkan itu dia identik secara genetik, gitu ya. Dengan siapa? Jelas dengan induknya. Jadi identik, itu dia namanya cloning. Jadi menghasilkan keturunan yang identik, gitu ya. Nah, konsep yang kedua, teman-teman, pada tahun 1997 itu, teman-teman, ada seorang ilmuwan meneliti gitu ya dari Skotlandia, namanya Ian, ini dia Walmut dengan Kate Campbell yang ini. Dia dari Roslin Institute. Nah, berhasil dia melakukan proses yang saat ini disebut sebagai cloning gitu ya, menghasilkan seekor domba yang kemudian diberi nama Dolly. Jadi terkenalnya itu Dolly. Dari apa? Dari proses di mana secara aseksual gitu ya. Jadi tanpa kawin ternyata dua ilmuwan ini menemukan bisa menghasilkan suatu individu gitu ya. Itu yang saat ini kita sebut sebagai cloning. Nah, tekniknya sendiri teman-teman, nah mereka melakukan sebuah percobaan gitu ya. Nah ini prosesnya mereka itu dengan memasukkan inti sel somatik domba. Jadi yang pertama yang mesti ada itu adalah sel somatik dari domba. Sel somatik itu ingat teman-teman 2N dia diploid. Nah, sel somatik yang dibawa oleh para ilmuwan tersebut adalah sel somatik dari kelenjar susu. Jadi bisa saja sel somatik apapun dalam tubuhnya gitu ya. Nah, dalam percobaannya itu dia mengambil sel kelenjar susu yang diploid, tentu ya sel somatik itu pasti diploid 2N. Nah, si 2N ini inti dari sel somatik ini dia masukkan ke dalam opum domba. Jadi dimasukkan ke dalam opum domba gitu ya. Yang sebelumnya itu intinya telah dihilangkan. Jadi si opum domba itu intinya dulu dihilangkan, lalu digantikan intinya oleh inti sel somatik dari kelenjar susu gitu ya. Nah, maka ternyata nanti opum akan merespon bahwa dia sudah terfertilisasi. Kenapa? Sebab dia di dalamnya ada inti sel yang diploid, yang dari sel somatis itu. Akibatnya apa? Akibatnya opum dia bermitosis berkali-kali hingga menghasilkan individu baru. Nah, itu dia konsep sederhana berkenaan dengan cloning, gitu ya. Nah, ini dia percobaannya. Nah, dari 277 kali percobaan yang dilakukan oleh Ian dan Kate itu, dia hanya menghasilkan 13 kehamilan. Jadi 277 dilakukan percobaan itu. Jadi sel somatik dimasukkan ke dalam, inti sel somatik dimasukkan ke dalam ovum. Yang ovumnya intinya sudah dikeluarkan, gitu ya. Ternyata dia cuma 13 kehamilan, dombanya 13 kali hamil gitu ya. Dan hanya satu yang berhasil dilahirkan pada percobaannya yaitu pada bulan Juli 1997 gitu ya yang dikenal dan diberi nama domba yang lahir itu adalah domba Dolly. Gitu ya. Ini dia tekniknya. Jadi inti sel telurnya diambil terlebih dahulu yaitu dari opum kan ya. Nanti digantikan dengan inti dari sel somatis. Jadi inti sel somatisnya ditarik dulu, silahkan diambil gitu ya. Lalu nanti inti somatis ini dia dimasukkan ke dalam sel telur. Akibatnya apa? Opum dia membelah berkali-kali gitu ya. Akibatnya dia setelah tahapan blastula nanti dimasukkan ke dalam rahim pada domba gitu ya. Selanjutnya nanti dia hamil domba tersebut nanti melahirkan organisme yang benar-benar mirip dari mana inti sel somatis yang kita ambil dari mana. Itu sama dengan individu itu. Gitu ya. Itu teknik dari berbicaranya cloning gitu. Oke, atau disebut sebagai fusi apa namanya? Fusi dari inti gitu ya, fusi inti. Jadi penggabungan dia dimasukkan ke dalam.
Oke, nah jadi yang berkenaan dengan hal tersebut, teman-teman bisa kita jawab bahwa manakah dari pernyataan berikut yang digunakan dalam proses cloning, maka yang lebih tepat adalah yang ini di sana ada fusi inti gitu ya, sel somatik dengan sel telur gitu ya. Jadi inti sel somatiknya itu dimasukkan ke dalam sel telur, di mana sel telurnya itu intinya sudah dibuang gitu ya. Nah, tentu sel telur domba yang dienukleasi gitu ya. Jadi jawabannya adalah D. Seperti itu teman-teman ya. Ini soal nomor 3. Baik, kita lanjutkan. Nah, di soal nomor selanjutnya, yaitu nomor 4, teman-teman, saya punya soal seperti ini. Ini dia berkenaan dengan konsep dari hukum Hardy-Weinberg. Gitu ya. Ini dia hukum Hardy-Weinberg. Oke, kita akan lihat teman-teman. Oke, kita akan cek. Nah, ini dia berkenaan dengan soal hukum Hardy-Weinberg. Nah, maka teman-teman kita lihat di soal aslinya di sini ada generasi P atau parental, teman-teman, betina mata hitam kulit hijau dikawinkan dengan jantan mata hitam kulit hijau gitu ya. Jadi sama-sama di sini gitu. Nah, kenapa saya tuliskan konsep langsung? Teman-teman di sini pasti ada kesalahan gitu ya. Harusnya dia dikawinkan dengan jantan oranye kulit putih, gitu ya. Kenapa muncul oranye kulit putih? Sebab ini anak-anaknya itu dia di sini kalau kita lihat, gitu ya. Ini dihasilkan ada yang warna putih di sini, yaitu 100. Berarti kalau dikawinkan di soal misalkan mata hitam hijau dikawinkan dengan mata hitam hijau, gitu ya. Di mana mata hitam hijau yang betina itu dilihatkan dia heterozigot. Artinya kan yang pertama hitam itu berarti dominan, terus hijau juga dia dominan berarti. Nah, kalau dikawinkan dominan dengan yang dominan, itu ya atau sama-sama gitu tidak akan menghasilkan atau apa namanya warna-warna yang di sini apalagi hanya 4 macam gitu ya yang disebutkan 4 macam anak. Kalau misalkan dikawinkan yang sama, ini lebih gitu ya, anaknya itu ada 16 gitu ya. Kalaupun disebut macam-macamnya itu nanti apa namanya berbeda gitu ya dengan soal yang telah dia tuliskan di sini hitam dan hijau coklat. Jadi harusnya mah oranye kulit putih kayaknya ini teman-teman gitu ya, bukan hitam kulit hijau. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti ditemukan katanya di generasi F1 itu dia ada mata hitam, kulit hijau 300 dan sekian-sekian. Itu ya ada 4 macam, hanya yang dua di bawah ini dia belum dilahirkan saat itu. Akibatnya nilainya 0. Nah, dalam persilangan tersebut genotip induk betina, oke, kita tulis nih, ini betina gitu ya. Betina didapatkan, dia heterozigot betinanya. Maka kita tuliskan gitu ya. Ini dia filialnya. Maka dihasilkan 4 macam dari anak dari persilangan induk seperti ini, gitu ya. Oke, terus kita tulis bahwa di soal dikatakan bahwa induk betinanya itu dia seperti ini. Nah, kita tuliskan ulang, dia heterozigot, gitu ya. Oke, berarti teman-teman konsepnya seperti ini. Kalau ditanyakan apa genotip induk jantan, nah, teman-teman kan sudah punya konsep. Ini ada 4 macam. Nah, caranya bagaimana? 4 macam ini, teman-teman, kira-kira 4 ini dari perkalian berapa kali berapa. Tetapi teman-teman punya ide bahwa di sini ada yang heterozigot. Ini itu teman-teman, O besar O kecil W besar W kecil itu dia sama dengan kalau kita hitung gametnya, gametnya itu 4, gitu ya. Jadi 4 ini dia sama dengan 2 pangkat 1, gitu ya. Ini 1 ya, ini dia 1, ini 1. 2 pangkat N kan ya. Ini N itu di mana sifat beda, gitu. Ini kan beda 1, beda 2. Jadi sama dengan 2 pangkat 2, gitu ya. Jadi gametnya itu pasti ada 4. Nah, 4 dikali berapa titik-titik supaya anak yang dihasilkan itu 4 macam. Nah, berarti kan mesti dikawinkan dengan 2 pangkat 0. Mesti dikawinkan dengan 1. Gitu kan ya. 1 dikali 4 ya hasilnya 4. Nah, 2 pangkat 0 ini sama dengan 1. Genotipnya Genotipnya apa? Nah, genotipnya itu kita harus cari yang gametnya hanya 1 diturunkan, yaitu 2 pangkat 0 gitu ya.
2 pangkat 0 itu berarti kita bisa dapatkan O kecil, W kecil, W kecil. Ini 2 pangkat 0. Ini dia tidak ada yang beda gitu ya. Ini rumusnya itu kan 2 pangkat N, teman-teman. Jangan lupa ya, untuk mencari gamet 2 pangkat N. N itu apa? N itu adalah sifat beda. Nah, di sini kan tidak ada yang beda, maka 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 berapa? 1. Kalau ini dia beda 1, beda 1. Jadi ada 2. Nah, 2 pangkat 2. Gitu ya. Nah, kalau dikawinkan, maka 4 kali 1, yaitu hasilnya 4. Gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini adalah kalau diminta gamet dari induknya. Dikarenakan ini hanya sampai diminta genotip dari induk jantan, ya udah ini dia jawabannya ketahuan gitu ya. Oke, namun kalau misalkan di soal nanti ditanyakan berapa nilai pindah silangnya, nah, cara menghitungnya seperti ini teman-teman. Untuk melihat nilai pindah silangnya, maka teman-teman bisa memakai rumus ini. Jumlah rekombinan per jumlah total dikali 100%. Gitu ya. Jumlah rekombinan itu siapa, Pak? Jumlah anak yang sifatnya beda dengan induk. Oke, kita lihat. Hitam kulit hijau, ini induk. Hitam kulit hijau, nah ini dia induk. Jangan dipilih. Oranye kulit putih, oranye kulit putih. Ini dia juga induk. Jadi jangan dipilih. Maka rekombinannya adalah yang saya warnai hitam. Ini dia rekombinan. Maka nilainya 100 tambah 0 per jumlah total. Jumlahkan keseluruhannya ini. 300 tambah 100 tambah 0 tambah 0. Oke, maka jadi seperti ini. 100 tambah 0 ya. Rekombinan yang ini kan 100 tambah 0. Total mana? Jumlahkan keseluruhannya. 300 tambah 100 tambah 0 tambah 0 dikali 100%. Maka nilai NPS-nya adalah 25%. Kalau diminta dicari nilai NPS, nilai dari pindah silang gitu ya. Tapi dikarenakan soal ini hanya mencari induk jantan, ya udah jawabannya untuk soal nomor 4 adalah yang B. Gitu ya. Seperti itu. Oke. Baik. Nah, yang terakhir yaitu soal nomor 5, teman-teman. Ini kita akan lihat soal nomor 5. Oke, di soal nomor 5, kita akan lihat terlebih dahulu kode genetika katanya. Ini dia kode genetika, kodon berarti ya berbicara, RNA duta berarti pada dasarnya sama untuk semua organisme. Dari ketentuan tersebut, maka dapat diasumsikan pernyataan berikut. Kecuali, oke, berarti pernyataan yang salah, gitu ya. Oke, siap. Konsepnya terlebih dahulu teman-teman sebelum kita jawab, maka berbicaranya kode genetik. Kode genetik itu dia kodon, ingat teman-teman itu ada pada mRNA atau messenger RNA atau kodon atau RNA duta. Gitu ya. Oke, baik konsep yang pertama. Nah, pada kode genetik teman-teman memiliki sejumlah ciri-ciri penting yang unik. Jadi di kodon itu punya ciri penting yang unik. Yang pertama, kodon dia bersifat universal. Apa-apa maksudnya universal? Universal itu teman-teman, semua organisme yang hidup di dunia ini, teman-teman perlu diketahui gitu ya. Itu pasti menggunakan kode genetik atau kodon yang sama. Siapa? Pasti di dalamnya ada adenin, di dalamnya ada guanin, di dalamnya ada urasil, dan di dalamnya ada sitosin. Itu berbicaranya kodon. Pasti ada 4 basa nitrogen ini. Gitu ya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa semua organisme itu dia berbagi sejarah dari evolusi yang sama. Gitu ya. Itu dia yang pertama. Yang kedua, kodon atau kode genetik itu dia bisa kita sebutkan juga dia ambigu. Kenapa ambigu? Karena setiap kodon gitu ya, setiap kode pada kodon atau kode genetik tersebut gitu ya, dia misalkan setiap kodon itu untuk satu asam amino, teman-teman misalkan untuk satu jenis asam amino gitu ya, itu bisa dikodekan oleh lebih dari satu kodon. Contoh, kita lihat di tabel. Nah, ini dia. Saya mau leusin. Leusin ini ternyata dikodekan atau dikodonkan lebih dari satu kodon. Satu bisa CUU, ini kodon pertama. Bisa CUC, bisa CUA, bisa CUG. Ini dia mengkode sama leusin.
Nah, inilah yang kita sebut sebagai sifat dari kode genetik yang sifatnya ambigu gitu ya. Jadi bisa jadi menurut anak ini dia CU itu leusin loh. Bukan, itu mah CUC. Padahal semuanya benar gitu ya. Maka itu dia seolah-olah seperti ambigu. Dan beginilah gitu ya. Kode genetik itu memang seperti ini. Gitu ya. Prolin juga dikode oleh banyak dari kodon gitu ya. Ini banyak gitu ya. Ada 4 macam mengkode satu asam amino yang sama gitu ya. Itu dia berkenaan dengan konsep-konsep kode genetika gitu ya. Berarti jawabannya teman-teman, jawabannya kita akan lihat. Nah, berbicaranya kecuali kita akan identifikasi gitu ya. Ini harus seperti ini. A. Gen dari suatu organisme secara teoritis dapat diekspresikan pula oleh organisme lain. Bisa gitu, kita cek ya. Gen dari suatu organisme secara teoritis dapat diekspresikan pula oleh organisme lain. B. Bisa ya, gen misalkan gennya CUU gitu ya, leusin, yang lain pun ikut leusin bisa gitu ya. Atau oleh apa namanya kode lain juga bisa gitu. Oke, semua organisme memiliki leluhur yang sama. DNA semua organisme memiliki urutan yang sama. Ini ngaco ini. Kita simpan dulu yang ini ya. DNA semua organisme memiliki urutan yang sama. Kodon yang sama dalam organisme yang berbeda dapat diterjemahkan ke dalam asam amino yang sama. Betul ya? Ini banyak kodon yang berbeda tapi asam aminonya sama. Organisme yang berbeda memiliki jumlah asam amino yang berbeda jelas. Oke, semua organisme memiliki leluhur yang sama berarti dia mengacu pada kesini gitu ya. Hal ini menunjukkan bahwa organisme berbagi sejarah gitu ya dari evolusi yang sama. Jadi yang salah teman-teman, kecualinya itu adalah yang C. Tidak mungkin gitu ya. Semua DNA, semua organisme yang kita gitu yang ada di dunia ini dia memiliki urutan yang sama. Jadi kalau memiliki urutan yang sama wajahnya sama gitu ya. Jadi sama semuanya, nggak ada. Orang yang apa namanya kembar pun itu dia urutan DNA-nya berbeda gitu ya. Nah, seperti itu. Itu dia berkenaan dengan soal yang terakhir gitu ya. Oke, Kak, terima kasih. Itu dia. Seperti itu teman-teman. Di video kali ini kita membahas soal UTBK terbaru. Mudah-mudahan bisa teman-teman apa namanya menambah pengetahuan baru terhadap soal-soal UTBK biologi beserta materinya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.